Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kamaliah, NIM 061. Di sini saya akan menjelaskan review jurnal yang saya mengenai analisis korespondensi pada jumlah pengangguran terbuka menurut kabupaten kota berdasarkan pendidikan tinggi. Latar belakang, pengangguran merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi negara berkembang termasuk di Indonesia karena berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data BPS, Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu daerah dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi, yakni sebesar 8,35% pada tahun 2019. Nah, kondisi ini diperburuk oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang berkontribusi terhadap tingginya jumlah pengangguran. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat pola hubungan antara tingkat pendidikan terakhir dengan jumlah pengangguran terbuka di setiap kabupaten kota di Jawa Barat. Untuk alasan penggunaan analisis korespondensi ini dipilih karena merupakan metode multivariat yang bisa menggambarkan hubungan antar variabel kualitatif secara grafis melalui tabel kontingensi. Metode ini mempermudah peneliti untuk melihat kedekatan antara kategori pada variabel kabupaten kota dengan kategori tingkat pendidikan terakhir. Kelebihannya adalah hasilnya bisa divisualisasikan sehingga pola hubungan lebih mudah dipahami dibandingkan hanya dengan tabel frekuensi atau uji G-SWOT ini. Selanjutnya, metode penelitian. Pada metode ini, proses perolehan datanya didapat dengan menggunakan data sekunder, yaitu mengambil data dari sebuah jurnal. Dalam analisis ini menggunakan analisis korespondensi. Analisis korespondensi merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisis secara kompleks dari atribut-atribut yang ada. Di sini saya mendapatkan data dari jurnal yang berjudul Analisis Korespondensi pada Jumlah Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten Kota berdasarkan pendidikan tinggi. Untuk langkah-langkah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, mencari jurnal korespondensi yang terdapat data mentah berupa tabel kontingensi. Yang kedua, mengubah tabel kontingensi tersebut dengan menggunakan Excel. Setelah itu, mengolah data tersebut dengan menggunakan aplikasi SPSS. Untuk langkah selanjutnya yaitu dengan menyalin data mentah ke data view, kemudian klik variabel view, ubah nama menjadi Y dan X, dan value diubah menjadi nama variabel-variabel tersebut. Untuk langkah selanjutnya yaitu mengubah measure dengan variabel yang telah ditentukan. Kemudian kembali ke data view, lalu klik data weightcase. Masukkan variabel ke frekuensi variabel, setelah itu klik OK. Kemudian klik Analyze, Dimension Reduction, dan Correspondence Analyze. Kemudian akan muncul tabel analisis korespondensi di bagian model, kemudian Y diisi dengan wilayah dan kolom diisi dengan atribut. Selanjutnya centang bagian distance measure pada bagian T-square, kemudian bagian standardization method bagian row and column, means are removed, dan pada normalization method pada bagian symmetrical. Di bagian statistik, pilih correspondence table, overview of row points, overview of column point, row profile, dan column profile. Terakhir di bagian plot, pilih replot, row point, column point, dan display all dimension in the solution. Setelah itu klik continue. Dan langkah yang terakhir itu setelah output SPSS keluar, kemudian dilakukan interpretasi mengenai hasil yang telah didapat.
ini merupakan hasil dari analisis korespondensi yang saya salin dari SPSS. Nah, untuk interpretasinya, dari tabel ini diketahui bahwa jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2019 yaitu sebanyak 1.901.498 orang. Dan jumlah pengangguran terbuka terbanyak ini berada di Kabupaten Bogor yaitu sebanyak 253.014 orang. Selain itu, frekuensi pengangguran terbuka terbanyak terdapat pada pendidikan tertinggi tamatan SLTA sebanyak 965.975 orang. Untuk frekuensi pengangguran terbuka tersedikit berada di Kota Banjar yaitu sebanyak 5.772 orang, dan untuk pendidikan tertinggi dengan frekuensi pengangguran terbuka paling sedikit berada pada tidak atau belum tamat SD sebesar 103.796 orang. Nah, tabel di atas ini dapat digunakan untuk melihat tabel frekuensi relatif pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Jawa Barat pada tahun 2019 ini. Untuk tabel summary-nya sendiri, dalam tabel ini menunjukkan nilai singular value di decomposition yang berguna untuk mengetahui titik koordinat profil baris dan titik koordinat profil kolom. Selain itu, berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai inersianya terbesar terdapat pada dimensi 1 dan dimensi 2. Nah, untuk dimensi 1 ini nilai inersia sebesar 0,083 dengan proporsi sebesar 0,639. Artinya dimensi 1 ini dapat menjelaskan keragaman desa sebesar 63,9%, dan untuk dimensi 2 nilai inersia sebesar 0,027 dengan proporsi 0,206. Artinya dimensi 2 dapat menjelaskan keragaman data sebesar 2,06%. Maka untuk pengelompokan pengangguran terbuka ini berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Jawa Barat pada tahun 2019 menjadi 2 dimensi, karena hanya 2 dimensi yang memiliki nilai inersia sebesar dan nilai proporsi di atas 0,2, sehingga 2 dimensi tersebut dapat menjelaskan variabilitas data asli sebesar 0,845 atau 84,5%. Selanjutnya ada row and column point symmetrical numerization. Dari gambar ini dapat dilihat pola kedekatan antara variabel kabupaten dengan variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka dapat kesimpulan bahwa kelompok jumlah pengangguran terbuka paling banyak dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan tidak atau belum tamat SD berada di Kota Banjar, di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, dan Kota Banjar. Nah, dari kelompok jumlah pengangguran terbuka terbanyak dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan lulusan SD berada di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Bandung Barat. Kemudian, kelompok jumlah pengangguran terbuka terbanyak dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan lulusan SLTP berada di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Pangandaran. Sedangkan untuk kelompok jumlah pengangguran terbuka terbanyak dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan lulusan SLTA berada di Kota Tasikmalaya,
Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Depok, dan Kota Cimahi. Selanjutnya, yang terakhir ini untuk jumlah pengangguran terbuka terbanyak dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan lulusan diploma atau universitas berada di Kota Bekasi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kota Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, dan Kota Bandung. Untuk critical review terhadap artikel, kelebihan artikel yang pertama, data bersumber dari BPS sehingga data ini dapat terpercaya. Yang kedua, menggunakan metode analisis korespondensi yang tepat untuk data kategorikan. Dan yang terakhir, penyajian hasil cukup lengkap, yaitu berupa deskriptif, uji independensi, tabel koefisiensi, hingga visualisasi plot. Untuk kelemahan artikel ini, yang pertama, artikel hanya fokus pada tahun 2019 sehingga tidak memberikan gambaran atau tren jangka panjang untuk beberapa tahun berikutnya. Yang kedua, tidak membahas faktor eksternal lain, misalnya kondisi ekonomi daerah ataupun jumlah lapangan kerja. Dan yang terakhir, visualisasi plot kurang dijelaskan secara mendetail dalam interpretasi yang ada pada jurnal yang saya review. Untuk pembelajaran yang saya dapat, yaitu melalui artikel ini saya dapat memahami bahwa analisis korespondensi sangat bermanfaat untuk melihat pola hubungan antar variabel kategorikal, khususnya dalam masalah sosial dan ekonomi. Untuk sarannya, penelitian yang sama ke depannya sebaiknya menggunakan data time series agar terlihat tren per tahunnya. Dan yang terakhir, perlu dikombinasikan dengan variabel lain, misalnya seperti tingkat upah untuk memperkaya analisis. Yang terakhir ini ada kesimpulan dalam penelitian. Dalam penelitian ini terdapat hubungan signifikan antara kabupaten kota dengan tingkat pendidikan terakhir dalam kasus pengangguran terbuka di Jawa Barat pada tahun 2019. Hasil analisis korespondensi menunjukkan pola kedekatan di mana pengangguran terbuka paling banyak dengan pendidikan tidak atau belum tamat SD berada di Kota Banjar, lulusan SD di Kabupaten Cianjur, lulusan SLTP di Kabupaten Sukabumi, lulusan SLTA di Kota Tasikmalaya, serta lulusan diploma di Kota Bekasi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.